Demang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pertandingan sepak bola Tarkam 17 Agustusan di Cianjur ricuh. 1 orang korban menderita luka bacok. Petani cabai di Raja Pola Tasikmalaya gagal panen. Harga cabai rawit melonjak 2 kali lipat. Baru 2 hari menjalani tur politik sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat dari Partai Golkar, Yusuf Hamka mengundurkan diri menyusul Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyatakan mundur dari posisi ketum hari Minggu. Informasi pertama, tidak puas dengan hasil pertandingan sepak bola 17 Agustusan antar kampung. 2 pihak supporter sepak bola di Cianjur bentrok. 1 orang warga luka-luka akibat sabetan golok. Sejumlah pendukung 2 tim sepak bola yang sedang bertanding dalam turnamen sepak bola antar kampung di lapangan Paminggir, Kampung Paminggir, Desa Cibarekbek, Kecamatan Cibeber, Cianjur untuk memperingati 79 tahun kemerdekaan Indonesia ini berkelahi di tengah lapangan. Mereka saling keroyok lantaran tidak puas dengan hasil pertandingan yang memperebutkan tiket ke perempat final. Akibat kejadian tersebut, 1 orang supporter mengalami luka bacok di kepala hingga korban harus dilarikan ke puskesmas. Pasca kejadian, petugas Polsek Cibeber menangkap terduga pelaku seorang lelaki beserta sebilah golok. Polisi juga akhirnya menghentikan pelaksanaan turnamen sepak bola antar kampung tersebut. Kami baru bisa mengamankan yang jelas 1 orang yang diduga pelaku penganiayaan. Mungkin pada saat itu yang bersangkutan sedang membawa golok barangkali, tapi saya rasa ini spontan, bukan karena unsur sengaja dengan sasaran yang jelas. Sementara ini pelaku dalam keadaan sadar ya. Setelah terjadinya kejadian ini, tentunya kami mengambil langkah menghentikan pertandingan tersebut dengan alasan jangan sampai nanti menjadikan kerusuhan yang meluas. Kepala Desa Cibarekbek ketika dikonfirmasi adanya pihak yang memanfaatkan suasana pertandingan untuk membalaskan dendam, menyerahkan dugaan tersebut pada penyelidikan pihak kepolisian. Sebelumnya memang ada dendam lama atau gimana? Saya tidak bisa sejauh itu, mungkin saja seperti itu, dan itu dimanfaatkan situasi seperti itu di lapangan. Nah untuk sekarang kan itu udah ke ranah hukum lah, kita melakukan upaya sebagai bentuk tanggung jawab. Untuk kedepannya mudah-mudahan harapan kami itu ya tetap masyarakat tuh lebih sadar akan kegiatan seperti ini dan mendukung seluruhnya tanpa ada ekses yang kurang baik, ribut seperti itu. Perangkat desa juga meminta warga sadar untuk tidak memancing kericuhan dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang yang justru merugikan kepentingan warga sendiri. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Sebuah truk ekspedisi angkutan barang Senin siang terguling hingga menutup sebagian badan jalan ruas Pantura, Subang. Polisi menduga pengemudi truk mengantuk. Kerasnya benturan membuat bagian as dan 2 roda depan truk terlepas, sementara badan truk terguling menutup badan jalan Pantura Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Subang, Senin siang. Warga bersama petugas pun membantu menyingkirkan muatan truk berupa mesin penggiling bakso dan ratusan figura yang berantakan dari tengah jalan. Ini mengantuk, Pak. Naik ke sini diguling. Coba bawa apa, mesin sama figura. Itu dari arah mana? Arah dari Cirebon. Ada yang luka nggak Bang? Nggak ada. Nggak ada. Menurut polisi, truk tersebut mengangkut muatan yang dibawa dari Solo, Jawa Tengah menuju Lahat, Sumatera Selatan. Diduga pengemudi mengantuk sehingga truk yang dikendarai oleng ke kanan, lalu menabrak median jalan dan terguling. Lalu ini penyebabnya karena apa? Penyebabnya sementara diduga pengemudi mengantuk, Pak. Bawa apa? Bawa barang ekspedisi, tujuannya dari Solo menuju ke Lahat, Sumatera.
Meski truk terguling, Rahmat pengemudi truk selamat. Selama 2 jam upaya menyingkirkan truk dan muatannya, anggota polisi memberlakukan lawan arus di jalur menuju timur karena jalur arah barat tertutup truk yang melintang. Kemacetan panjang pun sempat terjadi. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Petani cabai di Raja Pola, Tasikmalaya rugi besar akibat gagal panen. Tak hanya merugikan petani, gagal panen juga membuat harga cabai rawit merah di pasar melonjak 2 kali lipat. Kemarau juga membuat pasokan sayuran dan beras ke pasar di wilayah Tasikmalaya dan Ciamis menurun dan memicu kenaikan harga. Bagi orang awam, sekilas lahan pertanian cabai di Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya ini baik-baik saja. Namun, begitu didekati, daun tanaman kering dan buah cabai sebagian besar busuk. Para petani cabai di Raja Pola saat ini sedang pusing 7 keliling sebab tanaman cabai mereka diserang hama patek dan ulat. Kondisi tersebut diperparah dengan kekurangan air akibat musim kemarau. Hasil panen pun anjlok lebih dari 90%. Jika saat normal, sekali panen para petani bisa menghasilkan 50 kg cabai, saat ini sekali panen mereka hanya bisa mendapatkan 2 hingga 3 kg saja. Akibatnya, petani pun merugi. Tingginya harga cabai tak bisa mereka rasakan. Lagi metik cabai. Cabai. Bagus nggak teh cabainya? Ya gini lah, lagi kekurangan air mah. Kenapa teh itu rugi? Nah patek lah, kekurangan air lah, mana ulet lah. Mana ulat? Iya. Berapa bata teh ini? 200 bata. 200 bata. Kalau sehari 200 bata dapat berapa kilo teh? Kalau biasa, kalau normal? Biasanya sih normalnya 50 kilo. Kalau sekarang? Sekarang cuman paling 2 kilo, 3 kilo lah. 3 kilo, 2 kilo. Berarti teteh rugi nggak teh? Iya, saya ya sangat merugi lah. Rugi. Dampak anjloknya produksi cabai langsung bisa dirasakan pedagang dan konsumen di Pasar Sindang Kasih Ciamis. Saat ini cabai rawit merah dijual Rp85.000 per kilogram dari biasanya hanya Rp40.000. Tak hanya cabai, kentang dan mentimun juga ikut naik. Ini cabai cengek domba. Cengek domba. Sekarang ibu ngejualnya berapa sekilonya? Kalau sekilonya bisa 80 ke 85 gitu. Oh gitu jualnya. Kalau onan 9.000 gitu. 9.000. Ibu ini kondisi seperti ini udah berapa lama, Bu? Baru-baru sekarang ini. Oh, memang pasokan susah ya, Bu ya? Iya, begitu. Kalau sayuran yang lain yang naik apa, Bu? Apa ya? Sekarang ini kentang naik. Nah, pertengahan itu 18.000. Kalau yang besar? Yang besar 22.000. 22.000 ya? Iya. Kalau mentimun gimana, Bu? Ya, mentimun juga sekarang naik gitu. Sekarang berapa, Ibu? Ngejual itu 10.000. Nggak berani ngetok banyak, Ibu ya? Enggak, seadanya aja we. Oh gitu. Kuatnya setengah kilo ya udah setengah kilo belinya. Kuatnya sekilo ya sekilo gitu. Oh gitu ya. Selain sayuran, harga beras juga terus merangkak naik. Para pedagang mengaku saat ini harga beras naik hingga Rp600 per kilogram. Naiknya harga disebabkan kurangnya pasokan dari petani. Agak naik. Berapa, Pak? Organik 500 per kilo, antara 500, 400 sampai 600 per kilo sekarang. Emang Bapak pasokannya susah atau gimana saat ini? Nah, saya kan pesan bisa gampil-gampil aja gitu, tapi yang ngirim kesini susah gitu. Kan besok kirim, kadang-kadang 3 hari baru kesini gitu. Barang dari mana Bapak dapatnya? Dari Banjarsari, Lapok, dari Ciaur Butik. Harga beras yang saat ini berada di kisaran Rp13.500 hingga Rp15.500 per kilogram juga membuat warga yang menjual makanan olahan harus putar otak agar tak merugi. Salah satu penjual lontong mengaku karena tidak mungkin menaikkan harga lontong yang ia jual, terpaksa ukuran lontong yang dikorbankan. Yes, di rumah buat jualan. Oh, buat jualan juga. Mau dibikin apa ini, Bu, berasnya? Bikin lontong. Sekarang harga beras mahal nih, Bu. Mahal. Itunya, Bu, lontongnya gimana, Bu nih? Harganya tetap sama? 1.000. Tetap sama. Lah, biar nggak rugi gimana, Bu, caranya, Bu? Juga dikecilin paling juga. Ukurannya dikecilin. Oh. Ketika
Para pedagang berharap pasokan cabai, sayuran, dan beras bisa segera pulih, sebab jika tidak, harga bakal semakin melambung tinggi. Kondisi ini sangat merugikan baik bagi pembeli maupun bagi pedagang yang bakal kesulitan menjual barang dagangannya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis.